Kita menyanyikan pujian segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Amin, puji Tuhan. Soraklah haleluya. Ya, puji Tuhan. Ya, sekali lagi selamat malam. Salam buat kita semuanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Baik yang kita sudah rame di aplikasi Zoom Meeting, maupun yang mengikuti live streaming Facebook, maupun juga nanti yang akan menyaksikan melalui YouTube di channel kita Gerika Makedonia. Ya, selamat malam semuanya. Salam sehat buat kita semua. Saya tahu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, satu hari ini kita mungkin ada yang sampai lelah bekerja ya. Tapi percayalah bahwa kebaikan Tuhan akan selalu menyertai apa yang kita kerjakan. Dan biarlah semuanya kita lakukan itu karena sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan atas kebaikannya. Dan malam hari ini Bapak Ibu Saudaraku, sebelum kita beristirahat di jam tidur kita sebentar, kita bertemu di ibadah Kamis Ministry kita. Dan terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu Saudara semuanya, terutama saudara-saudara kami yang dari Bandung ini. Dari Bandung, dari Kalimantan. Ya, selamat malam semuanya. Ya, puji Tuhan. Juga mahasiswa-mahasiswa teologi ya, terima kasih untuk kesediaannya untuk bergabung malam hari ini. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, nanti kita akan ada sesi tanya jawab ya, atau berbagi
sharing pengalaman. Namun saya akan menyampaikan terlebih dahulu materi dari firman Tuhan sesuai dengan tema yang akan kita dengarkan bersama pada malam hari ini. Nah, untuk itu saya ajak kita terlebih dahulu menundukkan hati kita. Mari kita berdoa untuk menyambut pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih, kami sangat bersyukur ya Tuhan untuk satu hari penyertaan Tuhan. Kami melaksanakan segala aktivitas kami, pekerjaan kami. Kami tahu kami bisa melakukan semuanya itu bukan karena kekuatan kami sendiri, tapi karena penyertaan kasih Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan. Biarlah itu menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu dan mendatangkan sukacita, berkat yang besar di dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami, dan pelayanan kami, atau apapun yang kami lakukan, semuanya semata-mata untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, pada malam hari ini, semua saudara-saudara kami yang sudah berkenan hadir atau yang sedang bersiap-siap untuk bergabung, Tuhan memberkati supaya kami sama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dengan ketenangan hati kami ingin mendengarkan bagaimana Tuhan menuntun hidup kami kepada kehendak-Mu yang terbaik. Terima kasih Bapa di surga, kami menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Amin. Ya, puji Tuhan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi malam hari ini ya kita berjumpa lagi di acara Kamis Ministry kita. Setelah sekian minggu saya tidak hadir di Kamis Ministry kita oleh sebab pelayanan yang saya lakukan di Sumatera Utara, dan terima kasih atas doa dan dukungan segala sesuatu yang Bapak Ibu Saudaraku berikan. Semuanya Tuhan limpahkan berkat-Nya untuk kita semuanya. Ya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi malam ini kita akan membicarakan sebuah tema, dan ini adalah merupakan hal yang sangat penting di dalam kehidupan Kristen kita ya, tentunya ya, sangat penting di dalam memahami bagaimana seharusnya kita mengerti ya pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kita, dan dari mana kita mulai dan ke arah mana sebenarnya Tuhan membawa kehidupan kita ini ya. Dan saya memberikan judul atau topik dari pembahasan kita akan firman Tuhan ya, saya telah menerima hidup yang baru. Kapan dan bagaimana? Nah, Bapak Ibu Saudaraku, ini saya memberikan judul seperti ini tentunya tidak bermaksud untuk menjadi subjektif atau ingin supaya nanti kita akan mengatakan bahwa itu kan pengalaman seseorang begitu ya. Iya, benar sekali, memang saya ingin juga membagikan pengalaman saya, bagaimana saya menerima hidup yang baru, tetapi bukan itu yang menjadi pertimbangan pokok bagi Bapak Ibu Saudaraku, ya, tetapi firman Tuhan yang disampaikan, ya, itulah yang menjadi pokok pertimbangan kita untuk bisa mengevaluasi, ya, sebenarnya seperti apa yang dimaksud dengan hidup yang baru. Apakah itu sangat penting bagi kita sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Yesus? Nah, apakah kita tahu bahwa kita sudah hidup baru? Dan kalau kita tahu kita sudah hidup baru, ya pasti kita tahu dari kapan mulainya. Dan lalu sekarang sedang berjalan di mana, sebatas apa, dan juga nanti besok ke arah mana. Nah, itu kan Bapak Ibu Saudaraku. Jadi namanya juga hidup. Hidup itu kan diawali. Ada awalnya, ya, dan ada juga masanya. Lalu akhirnya bagaimana? Kan begitu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Nah, jadi
semua orang Kristen pasti pernah mendengarkan yang namanya hidup baru, ya. Dan tentu itu adalah kata-kata yang kita peroleh dari Alkitab, dari firman Tuhan, dan itu bukan ciptaan manusia, ya, tapi itu adalah firman Tuhan yang bisa kita temukan berbicara tentang hidup yang baru atau ciptaan yang baru. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kenapa kita penting memahami tentang hidup yang baru ini? Karena sebenarnya itulah yang menjadi ciri khas atau identitas kita yang harus kita sadari setiap hari, ya, dalam hubungan kita dengan Tuhan yang menciptakan kita, ya. Tuhan yang menciptakan kita dan yang menginginkan kita hidup sampai sekarang, ya. Hubungan kita dengan Dia, dengan Allah kita, dengan Tuhan kita itu perlu kita sadari bahwa kita sebenarnya harus memahami dengan baik arti daripada hidup yang baru yang kita jalani, ya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi kenapa Alkitab berbicara tentang hidup yang baru, ya? Oleh karena memang ada hidup yang lama. Jadi ada baju baru, ada baju yang lama, ya. Nah, ada kawan baru, ada juga kawan yang lama, saudara-saudaraku, ya. Nah, jadi kita berbicara tentang hidup yang baru ini oleh karena kita pernah mempunyai latar belakang, ya, dari masa lalu, ya, dari masa lalu di mana hidup kita tidak berkenan kepada Tuhan, di mana kita terhubung dengan Adam yang berdosa. Adam yang berdosa, ya, yaitu nenek moyang semua manusia, dan dikatakan upah dosa adalah maut. Ya, saya tidak bisa menjelaskan, tidak cukup waktunya untuk menjelaskan banyak tentang latar belakang kita di masa yang lalu dalam hubungan kita dengan Adam yang berdosa. Tetapi yang jelas Alkitab mengatakan bahwa, ya, semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, ya. Nah, dan upah dosa adalah maut. Nah, itu artinya bahwa kalau upah dosa adalah maut, berarti ada sesuatu yang membahayakan, ada sesuatu yang mengancam, ya, kehidupan kita yang kita bawa dalam hubungan dengan Adam yang berdosa, ya, karena upah dosa adalah maut. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, nah, oleh karena itulah maka, ya, saya akan menyampaikan bahwa rasa syukur saya pribadi karena saya tiba pada suatu pengertian, ya, tiba pada suatu pemahaman bahwa ternyata sekarang saya sudah hidup di dalam hidup yang baru sejak saya mengerti tentang apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus bagi saya, ya, dan bagi semua orang tentunya, Bapak Ibu Saudaraku. Nah, jadi saya akan mengajak kita untuk membaca bagian firman Tuhan dari, ya, Roma pasal 5, karena nanti kita akan lebih banyak mungkin diskusi saja di ruangan Zoom meeting kita, saudara-saudaraku semuanya yang sudah ada di ruangan Zoom meeting maupun yang tentunya yang ada di live streaming Facebook. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Nah, jadi kita akan lihat dulu di dalam Roma pasalnya yang kelima, ya, Roma pasal 5. Sesudah saya menjelaskan tadi bahwa kita perlu memperhatikan bahwa sebenarnya kita hadir ke dunia ini tidak baik-baik saja. Kita hadir, setiap orang hadir ke dunia ini bukan baik-baik saja. Oleh karena dikatakan di dalam Roma pasal 3, ya, semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan upah dosa adalah maut. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, lalu sekarang bagaimana kita mengerti, ya, bahwa kita keluar dari ancaman atau bisa keluar dari bahaya, ya, yang kita bawa dari masa lalu kita, ya. Nah, begini Bapak Ibu Saudaraku, di dalam Roma pasalnya yang kelima,
saya akan mengajak kita untuk melihat di ayatnya Roma pasal 5. Saya akan langsung membacakan saja ayatnya yang pertama dulu ya. Roma pasal 5. Jadi disebutkan di sini, sebab itu kita yang telah dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sekarang kepada kita diperkenalkan suatu kebenaran bahwa sekarang kita telah dibenarkan karena iman. Dibenarkan itu adalah kata yang berkaitan dengan hukum yang mensahkan. Yang tadinya kita adalah orang yang tidak benar. Kenapa kita orang yang tidak benar, Bapak Ibu Saudaraku? Bukan semata-mata karena perbuatan kita, tapi tadi sudah saya jelaskan bahwa karena kita ini terhubung dengan Adam yang berdosa. Dan ya dikatakan di Roma pasal 5, oleh karena ya perbuatan satu orang ya melanggar firman Tuhan sehingga semua orang menjadi berdosa. Jadi ada pepatah mengatakan satu orang makan cempedak, semua kena getahnya. Jadi awalnya seperti itu Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, posisi kita yang berdosa, keadaan kita yang terhubung dengan Adam yang berdosa itu adalah merupakan kehidupan yang lama. Ya, itu adalah kehidupan yang lama yang akan menjerumuskan kita kepada hukuman dan ancaman dan bahkan malapetaka yang akan membawa setiap orang yang berada di dalam posisi hidup yang lama itu, karena upah dosa adalah maut, berarti ya akan memperoleh hukuman yang kekal. Kebinasaanlah yang akan diterima oleh orang yang hanya masih mengalami hubungan dengan Adam yang berdosa atau hanya memiliki kehidupan manusia yang lama itu. Jadi itu Bapak Ibu Saudaraku, ya. Nah, tetapi di sini dikatakan bahwa sebab itu kita yang telah dibenarkan karena iman, sekarang kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. How? Ya, bagaimana? Ya, Bapak Ibu Saudaraku, kita bisa hidup sekarang dalam damai sejahtera dengan Kristus Yesus. Dikatakan kita dibenarkan. Jadi dibenarkan artinya bahwa kita ini bukanlah orang yang melakukan. Ya, kita bukanlah orang yang bertindak dan kita bukanlah pelakunya. Pelaku yang melakukannya, ya, yang berbuat itu adalah dikatakan oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi ini yang sangat penting Bapak Ibu Saudaraku, yaitu bagaimana kita memahami diri kita di dalam Yesus Kristus. Siapa kita? Ya, who am I? Siapa saya di dalam Kristus? Karena itulah identitas kita yang baru sekarang ini. Amin. Ya saudara. Dan bagaimana kita bisa mempunyai identitas yang baru di dalam Kristus Yesus ini? Ini adalah merupakan suatu momentum prima. Ya, kalau saya menyebutnya momentum prima, titik balik kita, ya, titik balik kita dari kegelapan masuk kepada terang, dari hidup yang lama masuk kepada hidup yang baru, dari masa lalu kepada masa depan, ya, Bapak Ibu Saudaraku, dari keadaan berdosa masuk ke dalam kekudusan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bagaimana prosesnya, saudara-saudaraku, ya? Oleh karena orang berdosa itu adalah ciptaan lama, itu adalah manusia lama, dan itu hidup di dalam kedagingan, dan tidak ada yang berkenan kepada Allah apapun yang dilakukannya, karena semuanya itu adalah dihasilkan daripada ya keinginan yang tidak berdasarkan rancangan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, nah sekarang saya ingin mengajak kita untuk melihat di ayatnya yang ke-8. Ya, jadi saya jelaskan bagaimana
ya saya, bagaimana Bapak Ibu Saudaraku dan semua orang mengalami suatu proses memulai sebuah hidup baru, ya, yang diajarkan oleh Alkitab kepada kita. Kita lihat di Roma pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-8 ini. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Amin. Saudaraku, jadi adalah merupakan rancangan daripada Tuhan ingin menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Siapa kita? Kita yang dahulu yang sudah disebutkan ya di Roma pasal 2 pasal 3 itu, bahwa kita adalah orang yang pantas untuk dimurkai karena dosa, ya. Nah, karena Allah begitu mengasihi kita, mengasihi manusia, Bapak Ibu Saudaraku, Dia menunjukkan kasih-Nya. Allah menunjukkan kasih-Nya melalui apa? Bapak Ibu Saudaraku, banyak kasih yang ditunjukkan oleh Allah kepada manusia. Dia menciptakan langit dan bumi dan memberikan segala kebutuhan hidup kita dan memberikan napas kehidupan dan segala hal pekerjaan dan seterusnya. Bapak Ibu Saudaraku, semuanya itu adalah bagian daripada Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Dia menyembuhkan penyakit kita, ya tentu itu adalah kasih Allah pada kita. Dia memberikan rezeki kepada kita, Bapak Ibu Saudaraku, itu adalah bagian dari kasih Allah kepada kita. Dan Dia menyelesaikan persoalan-persoalan kita, itu adalah bagian daripada kasih Allah kepada kita. Dan segala sesuatu yang bermanfaat yang kita terima ya di dalam kehidupan kita ini, itu adalah bagian daripada kasih Allah di dalam kehidupan kita. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, untuk kita manusia, ya, masuk kepada suatu fase atau masuk kepada suatu kondisi di mana kita mengalami kehidupan yang baru, ya, tentu saja ada satu kemuliaan yang istimewa yang dinyatakan oleh Allah melalui kematian anaknya Yesus Kristus. Ya, dikatakan di ayat 8 tadi, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, semua orang, ya, atau pada umumnya orang pasti mengakui dirinya adalah orang berdosa. Ya, dan ingat Bapak Ibu Saudaraku, upah dosa adalah maut. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam posisi di mana kita menyadari masa lalu kita, ya betul kita adalah orang yang disebut orang berdosa. Karena hubungan kita dengan Adam yang berdosa. Tetapi bagaimana setelah Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita? Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita berdosa. Apakah kita juga masih tetap orang berdosa sekarang ini, Bapak Ibu Saudaraku? Kalau kita masih tetap orang berdosa, lalu apa yang dirubah? Ya, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Jadi apa yang berubah? Yang lama itu tetap yang lama berarti, dan yang sekarang ini tetap yang lama. Karena apa? Kemarin kita menyebut diri kita orang berdosa. Kita juga sudah tahu dan mendengar Yesus mati untuk menghapus segala dosa kita. Kita juga masih tetap mengaku bahwa kita adalah orang berdosa. Jadi apa yang berubah di dalam pengakuan kita dan juga dalam pengenalan kita, Bapak Ibu Saudaraku? Karena tentu saja Bapak Ibu Saudaraku, ya, yang disebut dengan pengenalan itu adalah ditampilkan dengan pengakuan. Ya, kalau kita tidak mengenal seseorang, kita bilang saya tidak kenal dia. Tapi kalau kita sudah mengenal seseorang, kita akan mengatakan saya mengenal dia, dan kita akan jelaskan sejauh mana pengenalan kita dan pergaulan kita dengan orang itu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi sekarang ketika kita mengetahui bahwa Kristus telah mati untuk kita, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita yang dulunya kita adalah orang berdosa, tepatnya begitu Bapak Ibu Saudaraku. Karena saya juga dulu lebih suka menyebut diri saya orang berdosa. Ya, lebih senang saya sepertinya lebih rohani. Sepertinya lebih rohani kalau kita bilang kita adalah orang berdosa.
Tapi ingat Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Kalau kita tahu bahwa oleh karena Kristus telah mati, menebus dan mengampuni segala dosa kita, dan lunas dibayar, maka kita paham dan mengerti sekarang bahwa Tuhan telah mengubah hidup kita sesuai dengan kekudusannya, bukan dengan kekudusan kita. Karena kita tidak mempunyai kekudusan dari masa lalu yang kita bawa. Tetapi sekarang saudaraku, di ayat 9 dikatakan, kita lihat lagi Roma pasal 5 ini. Ayat 9, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Jadi berbicara fase sekarang sesudah kita dengar tadi di pasal 5 ayat 1 bahwa kita sudah dibenarkan karena iman. Sehingga sekarang dikatakan kita dibenarkan oleh iman kepada darahnya, darah Yesus Kristus yang tertumpah di Bukit Kalvari 2000 tahun yang lalu. Untuk apa Bapak Ibu Saudara? Yesus berkata, sudah selesai. Apanya yang selesai Bapak Ibu Saudaraku? Yesus datang ke dunia ini untuk membebaskan kita, melepaskan kita dari kuasa maut, dari kuasa dosa, dan itu dikatakan sudah selesai. Segala tuntutan, segala tuntutan yang membawa konsekuensi kehidupan kita kepada masa lalu, hidup lama kita yang terhubung dengan Adam yang berdosa, itu sudah diputuskan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dan darahnya yang kudus itulah yang menyucikan kita satu kali untuk selama-lamanya. Dan sekarang kita dikatakan pasti akan diselamatkan. Amin. Jadi bukan mudah-mudahan Bapak Ibu Saudaraku. Saya dulu ketika saya belum mengenal hidup yang baru ini, saya lebih senang mengatakan mudah-mudahan saya selamat masuk surga. Karena kelihatannya kalau kita bilang kita pasti masuk surga, itu orang akan bilang kita adalah orang yang sombong. Tapi ingat Bapak Ibu Saudaraku, justru orang yang tidak mengakui kepastian keselamatan di dalam Yesus Kristuslah orang yang tidak tahu diri. Karena apa? Karena itu berarti dia tidak mengakui sepenuhnya apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus baginya. Dia ingin masih melakukan sesuatu yang lain untuk menambahkan apa yang sudah selesai dilakukan oleh Kristus baginya. Dan itu tidak akan berhasil. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi kita lihat bahwa di sini dikatakan bahwa sekarang kita melihat diri kita bukan masa yang lalu. Kalau masa yang lalu jelas kita adalah orang berdosa, tapi upah dosa adalah maut. Tapi sekarang kita sudah tahu melihat bahwa sesudah Yesus Kristus mati disalibkan, Allah menyatakan segala dosa kita sudah selesai diampuni. Amin. Jadi ketika Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudaraku, mati di atas kayu salib, dia tahu saudara dan saya juga masih akan berbuat dosa. Karena itu dia mati hanya satu kali saja. Dan kematiannya itu satu kali, itu menyatakan di hadapan Allah bahwa kita sekarang, orang yang percaya di dalam Kristus Yesus, menerima pengampunan segala dosa kita satu kali untuk selama-lamanya. Sebab Yesus tidak akan mati berkali-kali. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, pengertian tentang Yesus mati di atas kayu salib, menebus dosa saya, pengertiannya adalah semuanya. Saya tidak percaya bahwa sebagian dosa saya ditebus oleh Tuhan Yesus. Karena apa yang harus saya lakukan lagi untuk bisa menebus dosa-dosa saya? Apa yang harus saya persembahkan lagi supaya dosa-dosa saya bisa diampuni oleh Tuhan? Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sekarang adalah manusia baru yang menerima penebusan yang tuntas dan sempurna, saudaraku. Dan kita lihat di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-6 ayat 20 dikatakan, saya akan membacakan untuk kita. Saudara bisa membuka Alkitabnya, tetapi untuk mengefektifkan waktu kita, saya akan membaca di ayatnya yang ke-20, 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar.
Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita memahami apa arti kematian Yesus Kristus, artinya adalah Dia mati dan bangkit, darahnya tercurah di Bukit Kalvari untuk menebus dan mengampuni segala dosa kita. Bukan sebagian dosa kita, sekali lagi, semuanya dosa kita dulu, sekarang, dan yang akan datang sudah diperhitungkan oleh Allah di dalam pengorbanan tubuh dan darah Anak Tunggal Allah, yaitu Yesus Kristus. Itu sebabnya pentingnya bagi kita mempercayai kata-kata Tuhan Yesus yang mengatakan sudah selesai. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi ini yang masih menjadi rahasia bagi banyak orang yang belum mengerti tentang arti daripada hidup baru. Bahwa hidup baru ini, Bapak Ibu Saudaraku, tidak diperuntukkan untuk menerima hukuman. Tapi hidup baru, manusia baru, kita yang diciptakan di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita, karena kita percaya kepadanya, itu adalah kehidupan untuk menjalani hidup yang merdeka di dalam Kristus. Amin. Ya, saudaraku. Bukan untuk menerima ancaman dan hukuman, dan bukan untuk menjadi sia-sia, tetapi kita hidup di dalam hidup yang baru ini untuk berguna bagi Tuhan, berguna bagi orang lain, dan tentu saja terutama untuk masa depan kehidupan kita di masa yang akan datang. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itu, saudaraku, ya, saya ingin mengajak kita untuk melihat ya satu bagian Alkitab di dalam 2 Korintus pasal 5 ya, untuk mengenali ya, saudaraku, mengenali perbedaan daripada penyataan Yesus Kristus ketika Dia di bumi ini dengan ya apa yang dikatakannya tentang pengenalan akan dirinya sesudah Dia dipermuliakan di surga, berkaitan dengan kehidupan manusia baru ini sangat berbeda. Apa bedanya? Kita lihat di dalam 2 Korintus pasal 5 ayatnya, saya akan membaca Bapak Ibu Saudaraku. Jadi ya saudara, dari penjelasan yang akan saya sampaikan ini, saudara bisa membaca kembali Alkitab Bapak Ibu Saudaraku, bahwa pusat daripada pengertian kita tentang manusia baru itu adalah fokus kepada apa yang diselesaikan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Bukan dengan hal-hal yang lain. Ya, saudara. Kita lihat di dalam 2 Korintus pasal 5. Saya membaca ayatnya dari ayat 14 saja. Ayat 14. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Ayat 15, dan Kristus telah mati untuk semua orang. Amin. Betul, Bapak Ibu Saudara, Kristus mati untuk semua orang, tapi tidak semua orang otomatis diselamatkan ke surga. Tidak semua orang otomatis menjadi orang yang hidup dalam hidup yang baru. Tidak semua orang masuk di dalam kelompok ciptaan baru. Karena apa, Bapak Ibu Saudaraku? Karena setiap orang yang percayalah yang menerima kehidupan yang baru itu. Begitulah caranya. Tapi di sini berbicara tentang ya orang yang menerima kebenaran kasih karunia Kristus, kematiannya ya, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi hidup untuk Dia, untuk Yesus yang telah mati dan yang telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi terus diulang-ulang oleh Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudaraku, betapa signifikannya ya, betapa strategisnya kuasa Allah yang menghidupkan orang yang sudah mati secara rohani, dihidupkan dengan kuasa kebangkitan Yesus Kristus untuk memperoleh hidup yang kekal dan memperoleh hidup yang baru, mempunyai bagian bersama di dalam kehidupan yang kekal
yang kita miliki bersama dengan Kristus yang sudah bangkit itu. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu sebabnya dibedakan. Dibedakan hidup Yesus ketika dia di bumi ini sebagai manusia dengan hidup Yesus Kristus saat ini sesudah dia naik ke surga dan dipermuliakan, mempunyai satu kuasa yang istimewa untuk menghidupkan orang yang mati secara rohani dan hidup dalam kehidupan yang baru bersama dengan Kristus. Begini dikatakan di ayatnya yang ke-16 2 Korintus pasalnya yang ke-5 ini, saudaraku ya. Ayat 16. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita perlu menilai manusia dengan ukuran manusia. Pakai ukuran apa, Bapak Ibu Saudaraku? Siapa yang paling ideal untuk menilai seseorang itu adalah baik? Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, pernah seorang seseorang bertanya kepada Yesus, "Guru yang baik, apakah yang harus kuperbuat supaya aku memperoleh hidup yang kekal?" katanya. Ya. Lalu Yesus menjawab, "Kenapa engkau katakan aku baik? Tidak ada yang baik selain daripada Allah saja." Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, menilai manusia yang baik di dunia ini, yang pernah hidup dalam sejarah kehidupan manusia, hanya Yesus yang bisa dikatakan orang baik. Kenapa Bapak Ibu Saudaraku? Ya, dalam ukuran baik menurut manusia, banyak tentunya orang tua yang mengasuh anaknya itu adalah orang baik. Amin. Ya, saudaraku. Ya, pendeta yang melayani jemaatnya adalah orang baik, dan jemaat yang menghormati pendetanya adalah orang yang baik, dan seterusnya. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, berbicara tentang baik di hadapan Allah bukan baik menurut persentase dari pemahaman kita, ya, di mana bisa baik 80%, 90% seperti nilai anak-anak di sekolah itu baik, ya, lebih baik, dan seterusnya. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Berbicara tentang kebaikan di hadapan Allah itu adalah harus sempurna. Amin. Nah, karena itulah maka ketika kita menilai seseorang yang baik, ya, dikatakan manusia yang baik itu hanya ada pada jati diri Yesus Kristus ketika dia hidup di dunia ini sebagai manusia. Sesungguhnya dia adalah Allah, amin. Tapi dia adalah Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Supaya apa? Supaya dia bisa, ya, memberikan tubuhnya sebagai korban tebusan untuk segala dosa-dosa kita. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita perhatikan di ayat 16-nya dikatakan, sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Sekarang. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Amin, saudara-saudara. Kenapa saudaraku? Kenapa kita bisa mengukur ketaatan Kristus sebagai manusia adalah sempurna? Karena dia hidup di bawah hukum Taurat. Saudara. Karena hukum Taurat itu adalah standar hukum Allah yang sempurna. Siapa yang tidak memenuhi tuntutan hukum Taurat 100%, maka dikatakan dia berada di bawah kutuk. Ya. Jadi kita tidak bisa menyodorkan kebaikan kita supaya kita diselamatkan masuk surga karena perbuatan-perbuatan baik kita yang penuh kekurangan itu, Bapak Ibu Saudaraku. Tidak mungkin. Itu adalah perspektif pandangan daripada orang beragama di dunia ini, bahwa dengan berbuat baik, dengan beramal soleh dan sebagainya, mereka bisa bertemu dengan Tuhan dan dibebaskan dari hukuman maut. Dan itu keliru. Saudara-saudaraku, tidak mungkin dan tidak akan pernah berhasil. Itu pasti gagal. Ya.
Dan itu adalah konsep daripada manusia lama. Itu adalah konsep daripada manusia yang berdosa. Adam yang berdosa lah yang menurunkan konsep pemikiran bahwa manusia bisa diselamatkan masuk surga karena berbuat baik. Jangan pernah pakai konsep itu Bapak Ibu Saudaraku. Ya. Kenapa? Karena kalau memang manusia bisa diselamatkan masuk surga karena perbuatan baik, untuk apa Yesus harus mati? Ya. Untuk apa Yesus harus menyerahkan nyawanya, Bapak Ibu Saudaraku? Kalau memang manusia itu bisa ya lepas dari hukuman yang akan datang karena apa yang dilakukannya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah maka kita lihat di sini, saudara-saudaraku, ya. Paulus mengatakan, kalau kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, karena Yesus pernah menjadi manusia, tetapi sekarang tidak lagi. Kenapa saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus? Karena saat ini Yesus bukan lagi hidup secara jasmani. Yesus bukan hidup lagi di bawah hukum Taurat. Yesus tidak hidup lagi menurut ukuran manusia, karena dia sekarang adalah Roh yang menghidupkan. Amin. Dia sekarang bukan hidup secara duniawi lagi, saudaraku. Tetapi dia adalah Allah, dia adalah Tuhan yang menghidupkan, Roh yang menghidupkan. Jadi sekarang kita menilai Allah, menilai Tuhan Yesus, memahami Allah itu adalah secara rohani, bukan secara jasmani, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Dan itulah yang dilakukan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib, ya. Dan di ayatnya yang ke-17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus Yesus, ingat baik-baik, bukan di luar Kristus Yesus. Kalau di luar Kristus Yesus, Bapak Ibu Saudaraku, tidak usah kita bicarakan. Itu sudah jelas, itu adalah berdosa. Ya, berdosa Bapak Ibu Saudaraku. Orang berdosa semua orang yang di luar Kristus. Tapi siapa yang ada di dalam Kristus Yesus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah tiba. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ini kabar baik. Inilah yang disebut dengan Injil. Inilah yang disebut berita keselamatan, kabar baik, yaitu bahwa sekarang kita, setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus, kita sudah diciptakan baru, ya, menurut kekudusan daripada Yesus Kristus. Bukan menurut kekudusan kita, Bapak Ibu Saudaraku. Kita tidak mempunyai kriteria kekudusan yang bisa mencapai, ya, target atau yang bisa mencapai, ya, ukuran standar daripada Tuhan. Saya sudah katakan tadi, Bapak Ibu Saudaraku. Hanya Yesus Kristus yang bisa disebut mencapai standar ukuran kebaikan. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka sekarang di dalam keadaan di mana Yesus Kristus saat ini sudah dipermuliakan di surga dan bukan hidup secara manusia daging lagi, maka Allah memperhitungkan kita, ya. Allah memasukkan kita yang percaya kepada salibnya, yang percaya kepada penebusan yang dilakukannya di atas kayu salib itu. Kita diambil dengan kuasa yang besar, ya, dari keadaan kita hidup yang lama, hidup yang berdosa, yang terhubung dengan Adam. Kita dikeluarkan dan kita dimasukkan ke dalam tubuh Kristus, dan kita diciptakan baru, dan kita sekarang mempunyai kehidupan yang baru bersama dengan Kristus Yesus, dan itu adalah kehidupan yang kudus. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, itu sebabnya secara status kita ini tidak disebut orang berdosa lagi. Ya, saya ulang sekali lagi. Secara status, karena keberadaan kita di dalam Yesus Kristus, karena kehidupan kita adalah kehidupan yang kita peroleh dari Kristus, itu tidak mungkin adalah kehidupan yang berdosa. Karena tidak ada dosa di dalam Kristus. Amin. Ya, saudara-saudaraku. Tidak ada dosa di dalam Kristus, karena Kristus itu suci dan kudus. Ya, saudara-saudaraku, dia seluruhnya
adalah kehidupannya adalah kehidupan yang kudus dan maha kudus, dan semua orang yang ada di dalam Kristus Yesus adalah orang kudusnya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu yang dimaksud dengan kehidupan yang baru. Memulai kehidupan yang baru adalah kita mengerti bahwa Yesus telah mengampuni segala dosa kita, dan bahwa kita di dalam Yesus Kristus adalah orang yang sudah dibebaskan, dilepaskan dari ikatan dosa dan maut, bahwa sekarang kita mempunyai kekuatan yang baru untuk hidup benar di hadapan Allah. Amin. Karena kita sudah dibenarkan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi, ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dikatakan di ayatnya yang berikutnya, di ayatnya yang ke-19, ya, masih 2 Korintus pasal 5 ini, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya. Ya, jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Tuhan Allah bukan menghukum manusia sekarang ini, tapi Dia menyelamatkan manusia. Ya, kalau ada manusia yang terhukum di dunia ini, itu adalah konsekuensi daripada hukum yang dilanggarnya. Tetapi sesungguhnya Allah tidak menghukum manusia. Allah tidak menghukum kita. Allah menyelamatkan kita saat ini. Dan Allah mau supaya semua manusia meresponi hal itu. Saudaraku. Jadi sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Bayangkan Bapak Ibu Saudaraku, betapa banyak pelanggaran manusia di dunia ini. Tapi kalau kita berbicara tentang hidup kita yang baru di dalam Kristus, kita mau menyambut apa yang dilakukan oleh Allah melalui anaknya yang tunggal Yesus Kristus, maka kita mengerti bahwa kita didamaikan dengan Allah dengan tidak memperhitungkan, tidak dihitung lagi, dikatakan pelanggaran-pelanggaran kita, pelanggaran mereka. Karena kalau Tuhan hitung satu saja, tidak perlu 1000 dosa, 1.000.000 dosa untuk membawa manusia ke dalam lautan api neraka. Satu saja. Kalau Tuhan tidak mengampuni dosa kita, maka dipastikan kita pasti binasa sampai selama-lamanya di lautan api neraka. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan 1 Korintus 6 ayat 20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Amin. Dan 1 Petrus 3 ayat 18 dikatakan, sebab juga Kristus telah mati satu kali untuk segala dosa kita. Dan Ibrani 10 ayat 10 mengatakan, sebab karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali dan untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Amin. Dan di dalam Roma pasal 6 dikatakan, sebab kamu tidak dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat, tetapi sekarang kamu hidup di bawah kasih karunia Allah. Amin. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bayangkan saudara-saudaraku, kalau semua orang menerima, meresponi, ya, perdamaian yang ditawarkan oleh Allah kepada dunia ini dengan tidak memperhitungkan pelanggaran manusia itu, Bapak Ibu Saudaraku, maka terciptalah damai sejahtera yang abadi di dalam setiap orang, setiap kelompok, ya, yang meresponi akan pendamaian yang dilakukan oleh Yesus Kristus di dalam kehidupan manusia baru, yang mana kita bersama-sama ada di dalamnya. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Dan dikatakan di ayatnya yang ke-21, Dia, Yesus yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Yesus yang tidak mengenal dosa, kita yang mengenal dosa. Kan kita yang berbuat dosa, bukan Bapak Ibu Saudaraku? Ya, kita yang berbohong, kita yang mencuri, ya, kita yang menyakiti hati orang lain, kita yang mengecewakan orang lain mengecewakan kita, dan seterusnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka seharusnya kitalah yang harus menerima konsekuensi hukuman atas apa yang kita lakukan. Karena itu adalah merupakan logika hukum daripada manusia di dunia ini. Ya kan? Yang bersalahlah yang harus menerima hukuman. Bukannya yang tidak bersalah, Bapak Ibu Saudaraku, ya.
Nah, itu sebabnya dunia tidak menerima logika hukum Allah, hukum kasih karunia Allah. Karena apa? Karena justru orang yang tidak bersalahlah yang menerima hukuman dari semua orang yang bersalah. Itu adil atau tidak, Bapak Ibu Saudaraku? Ya. Tidak adil kalau orang yang menanggungnya tidak sanggup. Iya kan, Saudara? Tapi kalau orang yang menanggung hukuman itu sanggup, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dengan penuh kerelaan, ya, maka disitulah keadilan Allah dinyatakan karena kesanggupannya. Amin. Bukan karena kesanggupan saudara dan saya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita tidak mempunyai kesanggupan, kemampuan untuk melepaskan diri kita dari masa lalu kita, dari hidup lama kita, dari dosa-dosa kita, tetapi hanya dengan kuasa Yesus Kristus, oleh karena kematian dan kebangkitannya, oleh darahnya yang telah tercurah, yang mengampuni segala dosa kita sekali untuk selama-lamanya. Oleh karena Yesus Kristus, kepadanya di dalam tubuhnya itulah, Bapak Ibu Saudaraku, ya, dikatakan dia dijadikan dosa karena kita yang berdosa, supaya di dalam Yesus kita dibenarkan oleh Allah. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kita bukan membenarkan diri, tapi kita dibenarkan oleh Allah karena kita percaya kepada apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Bukan karena kita percaya pada apa yang kita lakukan, saudara-saudaraku. Sejauh mana, saudaraku, kita bisa melakukan yang berkenan di hadapan Tuhan, karena kita ini adalah orang yang lemah dan orang yang tidak berdaya dan yang tidak luput dari kesalahan. Tapi, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sekarang kita mempunyai kebenaran yang baru. Amin. Sekarang kita mempunyai hidup yang baru. Sekarang kita mempunyai iman yang baru. Sekarang kita mempunyai keyakinan yang baru. Sekarang kita mempunyai berkat yang baru. Dan sekarang kita mempunyai masa depan yang baru di dalam Kristus. Amin. Bukan di luar Kristus. Di dalam Kristus kita melihat diri kita. Siapa kita? Who am I? Ya, siapa saya di dalam Kristus? Saya bukan orang berdosa. Karena semua dosa saya sudah diampuni oleh Tuhan Yesus. Amin. Itu yang saya mengerti tentang diri saya di dalam Kristus sebagai manusia baru. Dan itu yang terus akan menjadi satu apresiasi dan kesadaran buat saya, untuk saya bisa terhindar dari keinginan untuk melakukan dosa. Ya, karena saya dikatakan oleh firman Tuhan sudah dibebaskan dari segala dosa. Maka saya tidak mempunyai hubungan lagi dengan dosa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, orang lebih senang mengatakan dirinya adalah orang berdosa. Ya, karena itulah tidak heran Bapak Ibu Saudaraku kalau dia pun menginginkan dosa, karena dia memang sudah mengakui dirinya adalah, posisinya adalah orang berdosa. Jadi melalui pengakuan itulah muncul tindakan itu, bukan? Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita mengerti yang dilakukan oleh Yesus Kristus, bahwa kita adalah orang-orang kudusnya Tuhan, maka kita pun akan berpikir seperti pengakuan kita. Amin. Bahwa kita harus melakukan apa yang kudus di hadapan Tuhan. Amin, saudaraku. Ya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ini adalah satu bagian yang kehidupan yang sangat penting dan jangan kita lewatkan, ya, dari kehidupan kita di dunia ini untuk memahami kebenaran yang sangat terberkati ini. Amin. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi ketika kita mengerti bahwa kita adalah orang kudusnya Tuhan, itu bukan sebuah kesombongan Bapak Ibu Saudaraku. Itu adalah sebuah kerelaan mengakui apa yang dilakukan oleh Kristus bagi kita. Kita akui bahwa kita sudah dikuduskannya, bukan karena perbuatan kita, bukan karena usaha kita, bukan karena kepintaran kita, dan bukan karena ketaatan kita, tapi semuanya karena kasih karunia Tuhan, anugerah yang diberikan kepada kita secara cuma-cuma. Semuanya adalah karena Yesus rela mati di atas kayu salib dan menggantikan kita yang berdosa. Dia dijadikan dosa supaya kita jadi kudus seperti kekudusannya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi manusia baru sekarang adalah orang-orang yang ditempatkan di dalam tubuh Kristus, dan kita semua adalah anggota tubuh Kristus.
dan Kristus adalah kepala. Jadi kita terhubung dengan kepala, yaitu Yesus Kristus, dan kita sebagai anggota tubuhnya, untuk kita bisa memahami bagaimana kita harus berperilaku di dalam kehidupan yang baru ini, saudara-saudaraku. Karena kita sekarang mempunyai identitas yang baru. Amin. Yang lama sudah berlalu, yang baru sekarang hidup kita di dalam Kristus adalah hidup yang telah dikualifikasi dengan kesucian darah Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya. Karena itulah saudaraku, kita lihat dulu di dalam ayatnya yang saya membawa kita kepada bagian yang terakhir daripada penjelasan saya ini pada malam hari ini. Dan nanti kita akan banyak berdiskusi, sharing, ya saudaraku. Saya mengajak kita untuk melihat di dalam Efesus pasalnya yang keempat. Jadi, saudaraku, bagaimana mekanisme daripada hidup yang baru yang saat ini di mana kita adalah orang-orang kudusnya Tuhan. Amin. Ya, jadi Bapak Ibu saudaraku, jangan lebih senang mengatakan bahwa kita adalah orang berdosa, ya. Karena upah dosa adalah maut. Kasih tahu ke kiri kanan, kepada keluarga, kepada semua anak-anak, atau kepada siapa saja saudara-saudaraku, ya, supaya mereka menerima kehidupan yang baru di dalam Kristus ini. Sungguh-sungguh bilang sama mereka bahwa di dalam Yesus Kristus kita adalah orang kudusnya Tuhan. Amin. Bukan orang berdosa, karena upah dosa adalah maut. Ya, Bapak Ibu saudaraku, percuma kita kalau mengikut Yesus Kristus, kalau pada akhirnya kita ini harus menjadi binasa karena dosa. Tapi sekarang tidak lagi. Amin. Ya, hidup kita sangat berharga di mata Tuhan, karena kita sudah ditebus dengan darah yang mahal, dan sekarang kita hidup dalam hidup yang baru, dan Tuhan mau memberdayakan kehidupan kita yang baru ini sesuai dengan kekudusannya. Kekudusan Yesus Kristus itu perlu kita kenali dengan baik, supaya kita bisa mengadaptasikan kemauan kita, hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Ya, saudaraku, di dalam Efesus pasal 4, saya akan membaca untuk kita, ya, dari ayatnya yang ke-17. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-17. Di situ saudara, di dalam Alkitab yang berbahasa Indonesia, saudara bisa lihat di situ judulnya adalah apa? Manusia baru. Amin. Ya, manusia baru, yaitu manusia baru yang diciptakan dalam Kristus Yesus melalui iman kepada salib Kristus. Bukan manusia baru karena tidak pernah dia berbohong, tidak pernah dia melakukan tidak pernah marah, atau tidak pernah melakukan sesuatu yang jahat. Bukan itu yang dimaksud dengan manusia baru di sini, Bapak Ibu saudaraku. Ya, manusia baru di sini adalah orang yang telah diciptakan baru di dalam Kristus Yesus karena imannya, karena dia percaya kepada pengorbanan Yesus Kristus, di mana orang tersebut telah diambil oleh Roh Kudus, ya, dan dimeteraikan oleh Roh Kudus dan ditempatkan ke dalam tubuh Kristus untuk mendapatkan kehidupan yang baru bersama dengan Kristus, yaitu hidup yang kekal dan menjalani kehidupan untuk menaati kehendak Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Jadi begini Bapak Ibu saudaraku, di ayatnya yang ke-17 ini, ya, kita ingin lihat bagaimana mekanismenya hidup yang baru ini, saudaraku, ya. Bagaimana cara dia bergerak, beroperasi, atau ke arah mana dia sedang dituntun oleh Tuhan. Amin. Ya, itu penting kita pahami. Begini, ayat 17 dikatakan, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Jadi Bapak Ibu Saudara catat dengan baik bahwa sekarang kita mempunyai pikiran Kristus, pikiran yang kudus, amin. Pikiran yang mulia, pikiran yang sudah diperbaharui dari konsep yang lama dengan konsep yang baru. Tadi sudah dikatakan sesungguhnya yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah tiba. Jadi saudaraku, sekarang kita mempunyai potensi untuk menaati Tuhan, amin. Selagi kita masih orang berdosa, tidak ada potensi menaati Tuhan.
karena dosalah yang dihasilkan oleh orang yang berdosa, pikirannya berdosa, dan dikatakan di sini adalah pikirannya yang sia-sia. Sia-sia karena apa? Karena dia berpikir ya dengan usaha dia bisa memperoleh hidup yang kekal, bisa diselamatkan. Dengan dia meminta supaya dosanya diampuni, maka dia berpikir Tuhan akan mengampuni dia dengan usahanya, dengan perbuatannya. Bapak Ibu Saudaraku, tidak demikian, ya. Semuanya Yesus yang melakukannya untuk kita, amin. Tapi kita menerimanya dengan iman, kita percaya kepada firman-Nya, dan firman Allah mengatakan bahwa kita sekarang adalah ciptaan baru, dan kita sudah diterima oleh Allah, 100% kita dikasihinya. Dan di dalam Yesus Kristus kita mempunyai keselamatan yang sempurna. Nah, saudaraku, ayat 18. Dan pengertiannya yang gelap jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka, perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Apakah kita pernah hidup di posisi ini, Bapak Ibu Saudaraku? Pernah. Itu adalah masa lalu kita. Amin. Iya, saudaraku. Itu adalah masa lalu kita, dan itu yang disebut tadi, ya, yang lama sudah berlalu. Untungnya. Amin. Untungnya kita sekarang sudah diputuskan dari masa lalu kita, sehingga kita tidak punya hubungan lagi dengan semuanya itu. Ini adalah soal cara pandang. Cara memandang siapa kita di dalam Kristus adalah bahwa dikatakan kita ini tidak mempunyai hubungan lagi dengan masa lalu kita yang berdosa, karena itu semuanya adalah sia-sia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, betapa banyak orang saat ini meskipun dia mengaku percaya kepada Yesus Kristus, tapi dia dijerat oleh masa lalunya. Karena dia tidak mengerti bahwa siapa dia di dalam Kristus. Dia tidak mengerti bagaimana dia sekarang adalah orang yang dipanggil untuk menjadi ciptaan baru. Maka orang yang mengaku sebagai pengikut Kristus pun tidak heran mereka jadi bulan-bulanan daripada dosa, bulan-bulanan daripada iblis, bulan-bulanan daripada setan, dan hidup mereka menjadi sangat sia-sia. Dan itu tugas saudara dan saya untuk mendoakan dan untuk mengajari mereka, untuk mengajak mereka untuk datang kepada kebenaran, supaya mereka melihat diri mereka yang baru di dalam Kristus, dan mereka mau menerima apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus, pengorbanannya bagi setiap orang, dan menerima kasih yang sempurna yang menghidupkan setiap orang, membangkitkan setiap orang untuk bersemangat hidup di dalam kebenaran. Nah, jadi itu gambaran daripada potret kehidupan yang lama, ayat 17, 18, dan 19. Nah, sekarang di ayatnya yang ke-20. Tetapi kamu bukan demikian. Tetapi apa artinya? Ini adalah sesuatu yang kontras. Ini adalah sesuatu yang jauh berbeda, berlainan. Bapak Ibu Saudaraku. Jadi ini adalah satu arah yang berbeda dan yang bertolak belakang dengan apa yang sebelumnya. Yaitu apa? Tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, banyak orang saat ini yang tidak mau belajar mengenal Kristus, dan dia ingin menjalankan kehidupannya dengan konsep-konsep apa yang dikopinya dari kehidupan yang lama, dan itu berputar-putar seperti lingkaran setan. Membenarkan diri sendiri, merasa bahwa dia sudah jadi orang baik, ya, merasa dia sudah berbuat baik, bahwa dia sudah melakukan banyak hal, dan merasa dia sudah rajin ke gereja, merasa dia sudah rajin berdoa, merasa dia sudah mempunyai sekolah teologi, merasa dia sudah mempunyai pelayanan, sudah bisa bernyanyi dengan pintar, dan merasa segala sesuatu dilakukannya bahwa itu berdasarkan perasaannya sendiri. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya. Sekarang firman Tuhan mengatakan, karena kamu telah belajar mengenal Kristus. Kristus yang bagaimana, saudaraku? Bukan mengenal Kristus seperti ketika dia hidup di dunia ini sebagai manusia, di mana dia hidup
menuruti hukum Taurat. Tetapi sekarang Kristus kita kenal adalah Kristus yang surgawi, bukan Kristus yang duniawi. Tidak ada orang saat ini bisa mengenal Kristus secara duniawi, bagaimanapun caranya. Kenapa? Karena manusia baru tidak diperkenankan oleh Allah untuk mengenali Yesus Kristus secara jasmani. Orang Israel yang akan mengenali Kristus secara jasmani. Orang Israel, bangsa Israel yang diperkenankan oleh Allah untuk mengenal Yesus Kristus secara lahiriah, secara duniawi. Sedangkan Yesus Kristus saat ini tidak ada hadir di sini. Kita masih menantikan Dia, amin. Yesus Kristus secara kasat mata tidak hadir di dunia ini, Bapak Ibu Saudaraku. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga, dan sekarang Dia dipermuliakan, dan Tuhan mengatakan agar kita mempelajari dan memahami Dia sebagai Tuhan yang surgawi, Tuhan yang sudah bangkit dan naik ke surga. Dan sekarang kita belajar untuk mengenal Dia melalui apa? Melalui firman-Nya. Ayat 21. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata di dalam Yesus yang surgawi. Ya. Menurut kebenaran yang nyata di dalam Yesus yang surgawi, bukan yang duniawi, Bapak Ibu Saudaraku. Pastilah orang jatuh kepada keinginan daging kalau ingin mengenal Yesus secara duniawi, karena itu tidak akan pernah bisa berhasil ditemukan. Kecuali saudara-saudara dan saya mau mengenali Yesus Kristus secara rohani, saat ini itu pasti ditemukan di dalam manusia baru itu. Manusia baru itu akan bertemu dan mengenali lingkungannya yang baru, yaitu kehidupan yang baru di dalam Kristus Yesus. Nah, saudaraku, karena itu dikatakan tadi bahwa karena kamu telah mendengar tentang Yesus dengan menerima pengajaran di dalam Yesus menurut kebenaran yang nyata di dalam Yesus. Sekarang yaitu di ayat 22 bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Ayat 23. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, manusia baru, kita sebagai manusia baru yang diciptakan di dalam Kristus Yesus, sekarang mempunyai potensi untuk hidup taat kepada Tuhan. Amin. Ya, saudaraku, kita sekarang mempunyai kekuatan yang berproses di mana kita diperbaharui pikiran dan roh kita, karena kita mengenakan manusia baru yang diciptakan menurut kehendak Allah dan di dalam kekudusan Kristus, bukan kekudusan kita. Kita tidak mempunyai kekudusan berdasarkan pikiran dan usaha kita sendiri. Tidak bisa, Bapak Ibu Saudaraku. Karena itu adalah usaha dan pikiran manusia lama. Tetapi sekarang kita mempunyai pikiran Kristus. Amin. Saudaraku, sekarang kita mempunyai konsep kebenaran, kemuliaan yang diciptakan oleh Yesus Kristus, oleh Roh Kudus. Karena di dalam diri kita ada Roh Kudus yang sudah termeterai dan tidak akan pergi selamanya. Karena Roh Kudus itu adalah jaminan keselamatan kita sampai selama-lamanya. Dia tidak akan meninggalkan kita sampai selama-lamanya. Sehingga saudara dan saya boleh yakin menjalani kehidupan yang kudus di dalam Kristus menurut kekudusannya, karena kita mau belajar untuk mengenal Dia lebih dalam lagi. Amin. Orang kalau sudah berhenti belajar, Bapak Ibu Saudaraku, mengenal Yesus Kristus, menurut kasih karunia-Nya, maka itulah yang menyebabkan orang bisa jatuh kepada keinginan daging dan saudaraku mengalami kerugian, yaitu sebagaimana yang digambarkan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 3, ketika kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, orang-orang yang tidak taat menjalani ketaatan di dalam kehidupan yang baru, pengembangan kehidupan yang baru di dalam Kristus, meskipun Tuhan tetap menyelamatkan kita,
tetapi kita akan berhadapan dengan suatu kenyataan di mana kayu, rumput kering, dan jerami adalah merupakan gambaran daripada perbuatan-perbuatan orang percaya yang tidak mau taat kepada kasih karunia Allah selama di dunia ini, dan banyak rugi yang dialami nanti kalau sudah bertemu dengan Tuhan Yesus. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ada satu kelompok lain lagi, atau ada satu bagian orang kudus, orang percaya yang taat kepada kasih karunia Allah, yang mau hidup bertumbuh terus di dalam pengenalan akan manusia baru ini, dikatakan akan menerima seperti emas, perak, dan batu permata, di mana itu adalah hal-hal yang berharga dan yang bertahan, ya, yang sesuai dengan kehendak Allah dan yang membawa sukacita dan damai sejahtera di hadapan Tuhan. Amin. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jujur saja saya sampaikan bahwa ya, saya menerima kehidupan yang baru ini, menerima pengenalan kehidupan yang baru di dalam Kristus Yesus sejak saya sudah menjadi seorang pemuda. Bapak Ibu Saudaraku, ya, menjadi seorang pemuda ketika ada seorang hamba Tuhan ya menjelaskan saya, Bapak Ibu Saudaraku, menerima hidup yang baru ini bukan dengan dengan hal-hal yang tidak bisa dijelaskan, dengan sesuatu yang bisa dijelaskan dari firman Tuhan, yaitu bahwa ketika saya diberitahu bahwa semua dosa saya sudah diampuni oleh Tuhan Yesus, dan bahwa bukan karena perbuatan baik saya diselamatkan masuk surga, dan bahwa segala dosa saya telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh darah Kristus, dan kapan saja saya meninggalkan dunia ini saya sudah pasti masuk surga. Maka sejak saat itu, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, saya menjalani kehidupan saya dalam kehidupan yang baru ini sungguh sangat menyenangkan. Dan sama seperti Bapak Ibu Saudara semuanya juga. Amin. Kita semuanya di dalam sukacita. Paulus katakan bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, begitu banyak hal yang akan kita pelajari, yang mau kita pahami, yang mau kita mengerti tentang kehidupan manusia baru kita ini supaya bisa berfungsi maksimal melayani Tuhan. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tentunya saya mengajak Bapak Ibu Saudaraku bisa mengunjungi, ya, bisa melihat channel YouTube Gerika Makedonia. Di sana Bapak Ibu Saudaraku, saya sudah berbicara lebih dari 800 jam. Ya, lebih dari 800 jam saya berbicara tentang kehidupan manusia baru, dan Bapak Ibu Saudara bisa mengunjungi, membuka channel YouTube Gerika Makedonia. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, supaya apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus tadi, kamu telah belajar mengenal Dia, dan hendaklah kamu berakar, bertumbuh, dan berbuah terus di dalam Dia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita bersyukur ya untuk kebaikan Tuhan, bahwa kita sekarang adalah manusia baru, yang lama sudah berlalu, kita sekarang hidup dalam ciptaan yang baru, dan sekarang kita mempunyai kesempatan untuk memberitakan kasih Kristus kepada semua orang. Ya, tetap semangat, jangan kendor, kata saudaraku, ya, dan tetaplah setia kepada kasih karunia Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, sekali lagi Tuhan memberkati kita semuanya. Selamat malam semuanya, dimanapun Bapak Ibu Saudaraku, apapun pergumulan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka terimalah apa yang sudah disampaikan oleh firman Tuhan pada malam hari ini, bahwa saudara dan saya adalah manusia baru yang sudah diciptakan baru dalam Kristus Yesus. Hidup kita tidak akan pernah sia-sia lagi, tapi hidup kita akan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami sangat bersyukur ya Tuhan Yesus. Kami adalah orang-orang yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, Juru Selamat kami.
Dan kami bangga oleh karena apa yang Engkau lakukan bagi kami itu adalah yang terbaik. Dan kami mau melayani-Mu Tuhan, oleh karena pengampunan segala dosa yang telah Engkau nyatakan bagi kami adalah dasar bagi kami untuk memperoleh kehidupan yang baru di dalam Kristus Yesus. Dan selamanya kami akan bersama-sama dengan Engkau. Dan Engkau yang menuntun hidup kami, dan Roh Kudus memimpin hidup kami semuanya. Terima kasih Bapa di dalam surga. Sebentar lagi Tuhan kami akan beristirahat di masa tidur kami. Engkau yang memberkati semua saudara-saudara kami yang sudah berkenan hadir pada pagi hari ini, pada malam hari ini. Dan besok pagi kami akan bertemu lagi di dalam acara ibadah saat teduh kami. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Dimuliakan nama-Mu, kasih karunia-Mu Bapa di surga, Yesus Kristus dan Roh Kudus, Allah Tritunggal menyertai dan memberkati kami semuanya. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih saudara-saudaraku. Selamat malam semuanya. Ya, sampai berjumpa lagi, ketemu lagi ya di hari Kamis minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, shalom. Salam kudus buat kita semuanya.